Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Mengampuni seperti Bapa mengampuni. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah berkata dalam hati kita, "Saya sudah memaafkan," tapi tetap sulit melupakan. Luka karena perkataan atau tindakan seseorang kadang begitu membekas. Kita ingin berdamai, tetapi hati masih terasa berat. Bahkan mungkin kita pernah berpikir, "Mengapa saya harus terus mengampuni orang yang sama?" Pertanyaan seperti ini sebenarnya pernah juga muncul dalam hati murid Yesus. Dalam Injil hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya tentang batas mengampuni. Ia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Petrus mungkin merasa sudah sangat murah hati. Tetapi Yesus menjawab sesuatu yang mengejutkan. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya bukan soal angka, tetapi hati yang selalu siap mengampuni.
Yesus lalu menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar kepada rajanya. Hutang itu mustahil dibayar, tetapi karena belas kasihan, raja itu menghapus semuanya. Namun hamba yang sudah diampuni itu justru menolak mengampuni temannya yang berutang jauh lebih kecil. Disinilah Yesus menyingkapkan makna Injil hari ini, yaitu Bapa telah mengampuni kita dengan kasih yang begitu besar. Maka kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat hati Bapa. Bapa selalu memberi kesempatan baru. Bapa selalu membuka jalan rekonsiliasi. Tetapi firman ini juga menjadi cermin bagi kita. Apakah masih ada nama seseorang yang membuat hati kita mengeras? Apakah ada luka yang sampai hari ini belum kita serahkan kepada Bapa? Kita bisa belajar dari teladan Santo Yohanes Paulus II. Pada tahun 1981, beliau ditembak oleh seorang pria bernama Mehmet Ali Akça di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Banyak orang mungkin akan memilih membenci atau menuntut balas. Tetapi beberapa waktu kemudian, Paus Yohanes Paulus II datang ke penjara. Ia duduk berhadapan dengan orang yang menembaknya, berbicara dengannya, dan secara pribadi mengampuninya. Bukan hanya kata-kata, tetapi pengampunan yang lahir dari iman. Ia percaya bahwa kasih Bapa selalu lebih besar daripada luka manusia. Mungkin hari ini Bapa tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sebesar itu, tetapi mungkin ada satu langkah kecil yang bisa kita mulai, yaitu berhenti mengingat luka lama, berani mendoakan orang yang melukai kita, atau membuka hati untuk berdamai. Ketika kita mengampuni, bukan hanya orang lain yang dibebaskan, tetapi hati kita juga disembuhkan. Karena itu, makna Injil hari ini sangatlah jelas. Orang yang telah menerima pengampunan besar dari Bapa dipanggil untuk menjadi pembawa pengampunan bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau begitu sabar mengampuni kami setiap kali kami datang kepadamu. Namun seringkali hati kami masih sulit mengampuni sesama. Lembutkanlah hati kami ya Bapa. Ajarlah kami memiliki hati yang murah hati seperti hati-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.